Halo guys, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan eksponen. Di pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang grafik dari fungsi eksponen atau yang bisa dibilang fungsi eksponen. Definisi persamaan eksponen. Persamaan eksponen yaitu persamaan yang eksponen atau pangkatnya mengandung variabel atau peubah. Jadi nanti kita akan bahas perpangkatan di mana pangkatnya itu mengandung variabel, bisa berupa x ataupun yang lain kayak gitu. Bentuk-bentuk persamaan eksponen ada banyak bentuknya, tapi saya akan coba untuk memilih dengan karakter yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, jika ada A pangkat fx sama dengan 1, maka bentuknya jadi fx sama dengan 0. Ada syaratnya A lebih besar sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 1. Contoh soalnya atau soalnya ini. Diberikan soal 2 pangkat x min 3 sama dengan 1. Mari kita selesaikan. Nah, 2 ini sebagai A dan x min 3 nya sebagai fx. Jelas ya? Berarti kita jawab ya. Fx sama dengan 0. Berarti kita tulis fx-nya yaitu x min 3 sama dengan 0. Berarti kita pindah x sama dengan 3. HP-nya gampang banget ya. Contoh yang pertama, dalam kurung awal. Sangat simpel sekali untuk bentuk yang pertama. Tapi bentuk pertama bisa kita jawab dengan cara yang lain. Saya kasih opsi yang kedua atau jawaban yang kedua. Nanti endingnya sama. Nah, di soal itu ada 2 pangkat x min 3 sama dengan 1. Kita tulis ulang. 2 pangkat x min 3. Nah, 1 di sini saya ganti dengan 2 pangkat 0. Boleh ya, karena apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kita lanjutkan. Bilangan pokoknya 2 dan juga 2 bisa kita cara baca. Jadi tinggal berapa? Tinggal pangkatnya kita tulis x min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3. Paham ya? Oke. HP-nya sama dengan 3. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat b, maka fx sama dengan b. Soalnya ini 4 pangkat 2x plus 3 sama dengan 8. Mari kita coba. 4 pangkat 2x plus 3 sama dengan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Saya kasih kurung 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2x plus 3 sama dengan, atau kalau ada pangkat dipangkatkan lagi berarti dikali pangkatnya, jadinya 2 pangkat 2 dikali 2x plus 3. Nah, sama dengannya enggak 8, kita rubah aja. Rubahnya di berapa? 2 pangkat
3. Nah, bilangan pokoknya sudah sama ya. Itu 2 sama 2, kita coret aja. Kita tulis pangkatnya. 2 dalam kurung 2x plus 3 sama dengan 3. Kita kalikan 2 kali 2x itu 4x, 2 kali 3 itu 6, sama dengan 3. Berarti 4x sama dengan 3 dikurangi 6, bukan 6 dikurangi 3. Nah, kita lihat di sini. Berarti 4x itu sama dengan min 3. X-nya berapa? X-nya itu min 3 per 4. Berarti hasilnya min 3 per 4. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke bentuk berikutnya. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka bentuknya jadi fx sama dengan gx. Berarti pangkat sama dengan pangkat. Syaratnya bilangan pokok harus sama. Soal ada 8 pangkat 2x min 1 sama dengan 16 pangkat 3x plus 2. Kita jawab. Delapan pangkat 2x plus 1 itu sama dengan 16 pangkat 3x plus 2. 8 itu 2 pangkat 3. Kita langsung aja tulis kayak gini. 2 pangkat 3. Kita buka kurung 2x plus 1. Asalnya dari mana? Dari contoh yang tadi. Belum ini. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Dan pangkatkan lagi 3x plus 2. Dalam kurung 3x plus 2. Jadi, angkanya sudah sama. Kita coret. Tinggal pangkatnya kita tulis ulang. 3 dalam kurung 2x plus 1 sama dengan 4 dalam kurung 3x plus 2. Mari kita kalikan. 3 kali 2x itu 6x. 3 kali 1 itu dengan 4 kali 3x itu 12x. 4 kali 2 itu kita pindahkan x-nya. X 6x min 12x yang angka sama angka 8 dikurangi. Nah, jadinya berapa? Min 6x sama dengan, saya kasih panah, x sama dengan 5 atau min 5 per 1. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan bentuk berikutnya. Lalu dikoreksi mungkin ada yang salah. Bentuk berikutnya, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Lihat bentuknya. Bilangan pokok tidak sama. Bilangan pokoknya itu A dan juga B. Tapi pangkatnya sama, maka bentuknya dapat dirubah jadi fx sama dengan 0. Soalnya 2 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan 3 pangkat x kuadrat min 4. Jadi bilangan pokoknya yaitu 2 sama 3, enggak sama. Tapi pangkatnya sama. Maka bentuknya jadi fx sama dengan 0. Fx-nya itu yang nih. Ini fx. Ini juga fx. Jadinya fx sama dengan 0. Oke, fx-nya berapa? X kuadrat
Min 4 sama dengan 0. Ingat pemfaktoran ya, kalau ada X kuadrat min 4 ini adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat dari berapa? Dari 2. Jadinya X plus minus 2. Terus ini. Pak Ferry nggak akan menjelaskan ini, kami sudah pernah dapat sebelumnya. Nah, jika mengandung dua unsur kayak gini, saya kasih kotaan, ingat pemfaktoran. Nah, ini kan perkalian. Kalau kita pecah ini, X min 2 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Jadi yang ini jadi X sama dengan 2, yang ini X sama dengan min 2. Himpunan penyelesaiannya min 2, 2. Gitu ya. Jelas ya? Oke, udah ada bentuk sifat yang kita pahami. Kalau kayak gini terus kan monoton ya, terlalu mudah ya. Kita coba dengan sifat yang berikutnya, agak ribet. Nah ini, jika ada fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Ada 3 tahap dalam menyelesaikannya, atau 3 langkah. Lihat bentuknya, bilangan pokoknya tidak sama, tapi pangkatnya yang sama. Kita lihat dulu stepnya. Yang pertama dibuat fx sama dengan gx. Yang kedua, fx sama dengan min gx. Syaratnya hx harus genap. Jadi udah ada langkahnya, tapi di langkah itu mengandung syarat juga. Yang ketiga, hx sama dengan 0, syaratnya fx maupun gx tidak boleh sama dengan 0. Soalnya ini 3x min 2 pangkatnya itu 2x plus 2. Yang satu x plus 2 pangkatnya 2x plus 2. Pangkatnya sama, tapi bilangan pokoknya berbeda. Yang pertama, kita buat fx sama dengan gx. Ini fx-nya. Ini gx-nya. Ini hx. Ini juga hx. Yang pertama itu fx sama dengan gx. Tiga x min 2 sama dengan x plus 2. 3x min x sama dengan 2 tambah 2. Berarti muat ini ya. Miring, sorry. Berarti 2x sama dengan 4. X-nya sama dengan, enggak ada syarat di langkah pertama, berarti ini masuk ke dalam hitungan penyelesaian. Sekarang yang kedua, akan di sini aja biar lebih panjang. Fx sama dengan min gx. Fx-nya itu berapa? Fx-nya 3x min 2. Gx-nya itu x plus 2. Jangan lupa ada negatifnya, nanti kita kalikan. Tetap ya, 3x min 2. Yang ini jadinya min kali x min x min kali 2 min 2. Kita pindah. Jadi 3x plus x sama dengan min 2 plus 2. Berarti 4x sama dengan 0. X-nya berarti 0. Jelas ya? Nah, ada syaratnya ya. Syaratnya hx gak harus genap. Ini syaratnya.
Hx harus genap. Hx-nya berapa? Hx-nya itu pangkatnya yaitu 2x plus 2. Kalau H0 berarti 2 dikali 0 plus 2. Berarti 0 tambah 2 hasilnya 2. Berarti ini genap ya. Berarti X sama dengan 0 masuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian. Masuk ke himpunan penyelesaian. Yang ketiga, Hx sama dengan 0. Hx-nya itu 2x plus 2. Nah, berarti 2x sama dengan min 2. X-nya berarti berapa? Min 1. Syaratnya, fx sama gx tidak boleh sama dengan 0. X, gx tidak boleh sama dengan. Kita cek, fx-nya berapa? Fx-nya itu 3x min 2. F min 1 berarti 3 dikali min 1 dikurangi 2. Nah, jadi ini min 3 dikurangi 2, hasilnya min. Sedangkan gx-nya x plus 2 g min 1 berarti min 1 ditambah 2 hasilnya benar ya. Berarti g-nya ataupun fx-nya tidak ada yang sama dengan 0. Berarti x-nya ini juga merupakan hasil penyelesaian. HP-nya berarti ya, HP dimulai dari angka terkecil min 1, 0, 2. Oke ya, ada 3 step dan beberapa step mengandung syarat lagi. Dipahami secara pelan-pelan, nanti kalau kurang jelas silahkan bertanya. Bentuk yang terakhir aja, kayaknya terlalu banyak nanti kalau bentuknya. Pak Fir tambahin terus, ini yang terakhir. Jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, ada harusnya 4 penyelesaian ini. Jadi kita lihat bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya berbeda. Pokoknya ini. Oke, selanjutnya dulu. Gx sama dengan hx yang pertama langkahnya. Yang kedua, fx sama dengan 1. Yang ketiga, ada fx sama dengan min 1 punya syarat gx dan hx bisa genap semua ataupun ganjil semua. Jadi nanti kalau ketemu ganjil sama genap berarti x-nya nggak kepakai. Harus sama, genap-genap, ganjil-ganjil. Yang berikutnya fx sama dengan 0. Syaratnya gx sama hx positif. Jadi kalau gx sama hx-nya negatif berarti x-nya juga nggak memenuhi atau nggak kepakai. Soal. Nah ini ada x min 2 pangkat 2x plus 3 sama dengan x min 2 pangkat x plus 1. Kelihatan ya, bilangan pokoknya sama tapi makanya berbeda. Oke, kita jawab yang pertama. Gx sama dengan hx. Gx sama dengan hx. Gx-nya itu adalah 2. Tahu ya ini Gx-nya ya, nanti nggak tahu tak bisa celah. Ini Hx, ini Fx, ini Fx. Berarti Gx-nya itu 2x plus 3.
dan Hx-nya itu X per 1. Maka kita pindah ya, 2 min X sama dengan 1 dikurangi 3. Berarti X sama dengan min 2. Oke, ini memenuhi ya timbulan penyelesaian yang pertama karena tidak ada syaratnya. Yang kedua, Fx sama dengan 1. X dengan 1. Fx-nya berapa? X min 2. X min 2 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 tambah 2. Jadi X-nya sama dengan 3. Ini juga nggak ada syarat, berarti ini juga timbulan penyelesaiannya. Yang ketiga, taruh atas saja karena panjang nanti. Fx sama dengan min 1. Fx sama dengan min 1. Fx-nya berapa? X min 2. X min 2 sama dengan min 1. Berarti X sama dengan berapa? Min 1 tambah 2. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, syaratnya Gx sama Hx-nya genap semua ataupun ganjil semua, itu baru X-nya dipakai. Kita lihat dulu yang pertama. Gx itu berapa Gx-nya? 2X plus 3. Kalau G-nya 1, sorry X-nya 1, maka 2 dikali 1 tambah 3. Jadi 2 kali 1 itu 2 tambah 3. Hasilnya 5. Sedangkan yang Hx sama dengan X plus 1. Nah, H dalam kurung 1 sama dengan 1 tambah 1. Hasilnya berapa? Nah, ini tidak sama ya. Ini ganjil dan yang ini genap. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi syarat. Kalau syaratnya kan kalau nggak genap semua, ganjil semua. Nah, yang keempat, Fx sama dengan 0. Fx-nya berapa? X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Syaratnya Gx dan Hx positif. Gx-nya berapa? Gx-nya itu 2X plus 3. Berarti kalau G dalam kurung 2, maka 2 dikali 2 ditambah 3. Jadi 4 tambah 3. Hasilnya sedikit ya. Yang kedua, Hx. Hx-nya itu X plus 1. H dalam kurung 2, maka X-nya kita ganti 2, 2 tambah 1. Hasilnya ini positif, ini juga positif. Jadi X-nya memenuhi. Kita pakai X ini memenuhi. Kita tulis HP-nya. Dari yang terkecil, yaitu ada min 2, 2 sama 3. Nolnya kepakai ya. Oke, sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Persamaan eksponen, silahkan yang belum jelas boleh bertanya, bisa WA saya, nanti boleh bertanya kayak gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti silahkan dikerjakan tugas untuk hari Jumat untuk pertemuan hari ini. Oke, jelas ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, dan Tuhan memberkati.